dari rumah ya. Iya, Pak. Salam buat papa mama. Insya Allah. Ini nggak ada sih. Coba. Ini. Tapi nggak bisa makan. Kenapa sih? Enggak, itunya. Masih mati, Pak. Audionya Pak, ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di dalam acara Inspirational Class di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 yang kebetulan bertepatan dengan hari tanggal 10 Syuro atau biasa kita melaksanakan ibadah sunnah puasa Syuro di tanggal 10 ini, di mana ini adalah hari yang sangat barokah, sehingga dengan acara Inspirational Class ini mudah-mudahan bisa menambah barokah acara hari ini. Baik adik-adikku sekalian, siswa SMA Sultan Aulia Boarding School dan juga Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan sama-sama kedatangan pasangan yang happening sekali, yang adalah keduanya alumni dari SMA Sultan Aulia Boarding School, yang juga memberikan kejutan juga buat kami. Akhirnya mereka juga menikah dengan sesama alumni SMA Sultan Aulia Boarding School. Siapakah mereka? Nanti kita akan sama-sama lihat, sama-sama menyimak kisah mereka seperti apa. Sebelum itu juga telah hadir di tengah-tengah kita adalah Bapak Kepala Sekolah SMA Sultan Aulia Boarding School, Bapak Rudi Fatur Rahman, STMPD, yang nanti akan memberikan sambutan kepada kita semua. Hari ini hari yang cerah, kabarnya juga mudah-mudahan kita semua sehat semua, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita mulai saja acaranya dengan kita menyimak sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Sultan Aulia Boarding School, Bapak Rudi Fatur Rahman, STMPD. Silakan Bapak. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan, Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd.
pertama kali tentu saja saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama sekali hidayah, sehingga pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita bisa sama-sama kembali berkumpul secara virtual dalam salah satu kegiatan di Sultan Aulia Boarding School, yaitu Inspirational Class, yang insya Allah tema kali ini agak berbeda. Kemudian saya juga bersyukur kepada para perantara Wadatul Hidayah, alhamdulillah jazakumullah khairan, dan kepada moderator kita Pak Indra, kemudian juga narasumber kita nanti akan memperkenalkan secara detail, tapi yang jelas tadi sudah disampaikan narasumber kita kedua-duanya alumni angkatan pertama dari Sultan Aulia Boarding School, yang pada kesempatan pagi hari ini sudah menyempatkan waktu untuk berbagi pengalaman sharing pada kita semua. Kemudian kepada Bapak Ibu peserta webinar, adik-adik sekalian, anak-anak dari SMA Sultan Aulia Boarding School ataupun para alumni yang ikut menyimak acara Inspirational Class ini. Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa patah kata sambutan sebelum nanti acara inti dimulai. Narasumber kita pada pagi hari ini, Miftah Muhammad Farhan, Eskom, dan Sabrina Nadila Imania, SDS, atau yang nanti saya sebut dengan Mas Farhan dengan Mbak Sabrina. Mereka berdua ini adalah alumni angkatan pertama dari SMA Sultan Aulia Boarding School, bisa dikatakan first generation atau juga perintis. Tentu saja dengan kondisi keadaan yang ada pada saat itu dan sarana yang berbeda dengan saat ini. Di tengah perjuangan itu, mereka berdua dan juga beberapa teman-temannya di angkatan 1 berjuang untuk meraih cita-cita mulia mereka, mengikuti semua program yang diberikan di SMA Sultan Aulia Boarding School, dari waktu ke waktu, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Pada akhirnya mereka berhasil meraih goals yang pertama, yaitu mengikuti tes kemubalegan di Kediri Kertosono, berjuang di sana dan lulus menjadi mubalek-mubalekot. Kemudian setelah itu melanjutkan untuk mencapai target yang kedua, cita-cita yang kedua atau goals yang kedua, yaitu go to the best university sesuai passion mereka masing-masing. Alhamdulillah, setelah lulus dari SMA Sultan Aulia Boarding School, mereka melanjutkan kuliah di perguruan tinggi favorit dan jurusan yang sesuai dengan passion masing-masing dalam kurun waktu yang cukup singkat, dengan tetap menerapkan tribes dalam keseharian mereka selama kurang lebih 4 tahun, menyelesaikan kuliah, kemudian menikah sebagai sesama alumni. Ini adalah satu pencapaian yang komplit. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah Mas Farhan dengan Mbak Sabrina akan sama-sama menceritakan pengalaman-pengalaman mereka, menginspirasi kita semua. Insya Allah. Ya, apa yang nanti disampaikan akan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya kepada adik-adiknya, baik yang masih menempuh pendidikan di SMA Sultan Aulia Boarding School ataupun para alumni. Mudah-mudahan jejak mereka berdua diikuti oleh para alumni yang lain sehingga pencapaiannya paripurna, komplit ya, menjadi mubalek-mubalekot yang sarjana, menikah dengan sesama alumni sesuai dengan yang diinginkan Bapak Kiai Sepuh kita. Rasa-rasanya kita sudah tidak sabar ingin mendengarkan kisah inspirasi dari mereka. Maka oleh karena itu, marilah sama-sama kita mendengarkan pengalaman-pengalaman, kisah-kisah inspirasi mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Saya rasa sambutan dari saya.
Dan saya akhiri dengan ucapan selamat mengikuti kegiatan Inspirational Class seri alumni. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan Pak Kepala Sekolah Pak Rudi Fadlur Rahman yang sudah memberikan sambutannya di awal tadi. Baik, mungkin adik-adik semua, para pelajar SMA Sultan Aulia Boarding School dan juga Bapak Ibu sekalian ada di rumah sudah sedikit tergambar siapa sih narasumber kita atau bintang tamu kita pada pagi hari ini. Ya, saya akan perkenalkan mereka. Yang pertama adalah Miftah Muhammad Farhan, sarjana komputer, lahir di Jakarta 20 Februari 1998, kemudian kuliah di jurusan Teknik Informatika Universitas Brawijaya tahun 2016. Dulu waktu di SABS adalah kelas 12 IPA ya. Dan juga satu lagi adalah Sabrina Nadila Imania, sarjana desain, lahir di Purwakarta tanggal 1 Maret 1998, kuliah di jurusan arsitektur di Universitas Telkom atau Telkom University di Bandung tahun 2016. Dulu juga kelasnya 12 IPA. Apakah mereka dulu sekelas atau tidak? Kita akan sama-sama simak ceritanya. Apa kabar Mas Farhan, Mbak Sabrina? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Senang sekali ketemu walaupun kita via daring ya, tetapi tetap semangat dan alhamdulillah Mas Farhan dan Mbak Sabrina sudah mau memberikan inspirasi buat adik-adik semua yang ada di SMA Sultan Aulia Boarding School. Nah, sebagai awal ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bisa cerita nggak sih dulu waktu atau sekarang ini dulu deh, aktivitasnya apa sih Mas Farhan, Mbak Sabrina? Karena kelihatannya kalau dari IG ini seru-seru juga nih feed-nya nih, seru isinya. Bisa cerita barangkali, silakan Mas Farhan dulu atau Mbak Sabrina dulu, aktivitasnya sekarang bagaimana? Iya, kalau untuk sekarang ya Pak, kesibukannya setelah lulus ini tentunya saya sibuk untuk cari kerja ya. Saya sibuk untuk browsing sana-sini, contohnya kayak ke website Kaliber, Jobstreet, Tekinasia dan lain-lain. Cari lowongan di Google dan lain-lain. Ya alhamdulillah juga sekarang lagi sering dipanggil untuk interview. Ya, mudah-mudahan ada yang lolos ya Pak. Amin. Ya kalau kesibukan saya sih itu. Tapi kalau soal Instagram yang Bapak juga ngikutin ya. Jadi emang saya ini sekarang lagi banyak belajar ya Pak. Jadi belajar mempelajari beberapa skill set untuk menambah skill saya. Jadi khususnya kalau di bidang programming itu banyak sekali jenisnya Pak. Jadi kadang kita lagi menekuni teknologi ini, ada lagi yang keluar yang baru. Jadi kayak emang dituntut untuk belajar terus ya. Karena kita kan harus mengikuti kebutuhan industri juga. Jadi saya mencoba mencocokkan diri untuk ke dunia industri untuk siap. Itu sih yang kesibukan saya untuk sekarang ini gitu. Kalau saya sendiri lagi sibuk karena setelah lulus nih nambah-nambah portofolio desain gitu. Kebetulan saya jurusan desain interior Pak, bukan arsitek. Desain interior, sorry. Desain interior. Jadi lagi nambah-nambah jadi latihan-latihan desain gitu, nambah-nambah portofolio, lagi buka jasa buat 3D rendering juga gitu, dan lagi cari kerja juga. Oke, baik. Ini merupakan fresh graduate ya, keduanya ya. Dan pada akhirnya memang fresh graduate saja nggak cukup ya, Mas Farhan ya, Mbak Sabrina ya, harus ditambah skill-skill yang ya industri sekarang kita juga tuntutannya apa, harus mau tidak mau kita ikut terhadap tuntutan itu. Harus mau adaptasi, Pak. Harus mau adaptasi. Betul. Tapi ada kesulitan nggak sih kira-kira setelah fresh graduate, kemudian menambah skill dan segala macam, apa aja? Itu sulit nggak untuk ngikutin apa yang dimau oleh industri? Kalau dari saya sih, emang sebenarnya pengalaman saya di bidang ini juga udah cukup lama. Jadi selama kuliah emang saya aktif di bidang ini. Saya buat project, saya punya klien dan lain-lain. Saya bikin startup dan lain-lain. Tapi memang
tetap aja itu kurang cukup karena kita emang karena tergantung perusahaannya juga kan, perusahaan kan beda-beda, jadi saya menambah skill biar bisa lebih banyak diterima gitu, banyak pilihannya gitu istilahnya. Sama kalau apalagi kalau di desain juga gitu kan, makin kesini tuh masih makin banyak yang baru, makin modern, makin canggih-canggih lah, jadi harus terus menyesuaikan gitu, harus belajar lagi meskipun udah lulus kuliah tapi nggak berhenti belajarnya, jadi harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada gitu. Mungkin waktu belajar di kuliah dulu desainnya gayanya gini gitu, sekarang setelah banyak yang baru lagi ya harus bisa mengikuti, jadi harus terus belajar gitu. Oke. Jadi pada intinya sebenarnya selera orang juga harus diikutin ya kalau desain ya, Mbak Sabrina ya. Banget Pak. Banget ya. Oke. Kita stop dulu kegiatan untuk aktivitas sekarang. Sekarang kita coba flashback ke masa lalu ya. Dulu Mbak Sabrina dan Mas Farhan ini adalah alumni dari angkatan pertama SMA Sultan Aulia Boarding School tahun 2013 ya, ketika itu ya pertama kali sekolah di sini. Tentunya dulu sebagai angkatan pertama, kalau saya ingat lagi, memang tidak semudah hari ini barangkali ya, karena juga pertama akreditasinya belum ada begitu ya. Kemudian yang kedua juga secara fasilitas belum lengkap ketika itu. Kemudian juga barangkali ya banyak hal-hal yang tidak seperti hari ini begitu. Nah, boleh cerita nggak sih ketika dulu itu gimana Mas Farhan dan Mbak Sabrina bisa survive, bisa struggle untuk terus sekolah di SMA SABS Sultan Aulia Boarding School ini, walaupun keadaannya dulu seperti itu gitu. Apa yang membuat Mas Farhan dan Mbak Sabrina tetap oke, gue harus selesai ini di sini gitu. Bisa cerita nggak apa aja barangkali? Oke, kalau untuk sekolah di SABS ya, jujur kalau saya sih capek ya Pak kalau sekolah di tapi capek dalam arti ya kita capek dalam hal yang positif ya. Jadi energi kita tuh kepakainya nggak sia-sia gitu. Tapi saya emang nikmatin ya prosesnya untuk sekolah di SABS. Jadi banyak banget sih yang bisa diambil biar bisa lebih survive di SABS ini, terutama di sekolah dan ngajinya juga. Jadi kalau yang saya rasakan itu adalah pertemanan ya. Kalau yang saya rasakan sampai sekarang itu adalah friendship ya, atau pertemanan. Jadi kita jadinya tuh kayak merasa kita tuh ada di sini bareng-bareng gitu. Jadi kita susah senang bareng, itu yang bikin persaudaraan kita meningkat. Jadi kita saling ngasih semangat dan lain-lain. Apalagi makan, tidur, ngaji bareng-bareng gitu. Jadi tercipta rasa persaudaraan yang tinggi menurut saya. Terus itu juga kerasa sampai sekarang. Sampai sekarang juga saya sering silaturahim sama teman-teman saya. Ya, salah satu benefit yang ada di SABS, kalau udah lulus ya, ketika kita berpergian ke suatu tempat, ya misal saya pas kuliah dulu kan sering banget berkunjung ke mana, keluar kota gitu. Misalnya ke Surabaya, ada anak SABS, ke Jogja ada anak SABS, ke Bandung ada anak SABS, ke Jakarta juga ada anak SABS, kemana-mana ada. Jadi ada yang bisa ditumpangi juga gitu. Bercanda ya Pak. Tapi emang begitu kenyataannya ya, saling tolong-menolong istilahnya gitu. Nanti yang kita rasakan itu yang yang bikin saya semangat juga gitu. Itu yang saya rasakan sampai sekarang sih. Kalau saya pengalaman dari di SABS itu emang banyak banget yang bisa diambil, terutama yang paling utama tuh belajar mandiri. Belajar mandiri tuh itu kepake banget bahkan sampai kuliah, karena biasa jauh dari orang tua, biasa ngelakuin apa-apa sendiri. Jadi tuh bisa lebih mandirinya kita tuh beda gitu sama orang lain gitu. Terus bisa bagi waktu, itu kan penting juga ya. Kayak waktu di SABS tuh kayak kita harus bisa bagi waktu, di mana jam istirahat, di mana jam buat belajar sekolah, di mana jam belajar ngaji gitu kan.
Nah itu tuh benar-benar bisa diambil pelajaran banget. Jadi bahkan sampai sekarang pun itu cara bagi waktu terus bisa lebih mandiri tuh kepake banget gitu pengalaman dari SHBS tuh. Terus gimana bisa survive di SHBS? Ya alhamdulillah karena motivasi juga, karena masuk SHBS juga kan orang tua juga yang milih gitu. Insya Allah pilihan orang tua tuh semua orang tua pasti pengen anaknya yang terbaik untuk anaknya gitu. Jadi insya Allah yang paling barokah. Jadi menjadikan orang tua sebagai motivasi juga biar gimana caranya bisa paham agama tapi dunianya juga bisa dapat gitu, sehingga bisa survive di SHBS, bisa maksudnya terus berjuang gitu meskipun ya dibilang capek gitu kan, bangun sepertiga malam terus tidur juga hampir jam 9:30 malam, jam 9:30 malam lebih malah kan. Itu kan capek ya, mungkin kalau orang biasa ya nggak kuat deh gitu, tapi insya Allah lulusan-lulusan SHBS ini berarti terbukti kuat gitu maksudnya, jadi bisa lebih mandiri, lebih bisa ngatur waktu. Pokoknya banyak banget lah pengalaman yang dari SHBS yang bermanfaat sampai sekarang rasanya tuh. Oke. Tadi saya highlight ada satu kalimat yang menarik ya buat saya dari Mas Farhan tadi, adalah bahwa dengan sekolah di SHBS itu yang paling utama, yang seru adalah masalah persaudaraan tadi, pertemanan tadi, kemudian karena kita berteman selama 365 hari, 24 jam gitu ya, 3 tahun, nggak pernah pisah, kurang lebih begitu, sehingga muncul rasa persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Dan mungkin nggak kira-kira ini adalah suatu berkah yang bisa kita dapatkan dari sekolah di SHBS itu adalah networking, Mas Farhan. Mungkin bisa cerita Mas Farhan juga dari networking ini juga saya dengar ada beberapa proyek yang dilakukan sesama alumni ya, dengan alumni-alumni yang lain yang berkaitan dengan programmer atau apa dan segala macam, barangkali bisa cerita Mas Farhan. Kalau untuk proyek gitu ya, sebenarnya waktu itu kita saya itu bikin grup. Jadi anak-anak teknik informatika itu yang pokoknya di universitas mana aja, pokoknya alumni SHBS itu kita masukin ke dalam grup gitu. Jadi emang kita saling kasih masukan untuk terutama yang senior. Kita kasih masukan buat yang baru-baru, gimana sih cara mulainya di kuliah nanti gitu. Terus kita juga kasih info-info, ada lowongan ini, ada lowongan magang di sini, ada lomba ini, ada lomba itu. Jadi emang kita saling memberikan informasi, saling support. Terus memang waktu itu emang ada mau project tapi belum jalan ya, mungkin nanti ke depannya bisa jalan, bisa ada. Gitu. Jadi emang karena emang dari SHBS jadi kayak ngerasa kita harus saling membantu gitu. Terutama kalau di bidang teknik informatika ya, saya juga grupnya juga cukup aktif ya, kita sharing masalah bahasa pemrograman, frameworknya apa, terus bagaimana cara belajar di mana, terus organisasi apa gitu. Jadi itu sih yang ini saya rasakan. Jadi itu adalah tambahan ya, bukan tambahan, artinya hal yang didapat juga adalah hal itu juga gitu ya, networking sesama alumni yang mungkin kalau dari grup itu tidak hanya satu angkatan aja ya Mas Farhan ya, dari semua angkatan ya yang di jurusan sama begitu ya. Semua angkatan Pak, kalau sekarang sampai angkatan 4 ya waktu itu. Cuman angkatan 5 belum ya. Belum ya. Masih beberapa berproses angkatan 5 adik-adik kita. Iya. Nanti kalau misalnya ada yang informatika bisa hubungin aja biar dimasukin. Baik. Oke, saya mau tanya ke Mbak Sabrina nih. Sampai kemudian, tadi kan yang membuat Mbak Sabrina bisa survive, struggle di SHBS adalah salah satunya adalah dari motivasi orang tua. Sampai kemudian pada satu titik, ternyata Allah paring, di Godar bisa lulus jadi mubalighot ya. Gimana ketika itu? Yang sebelumnya mungkin nggak pernah terbayang sama sekali. Iya, kalau untuk itu benar-benar jujur saya tuh dulu nggak ada bayangan sama sekali mau jadi mubalighot itu kan. Terus sampai akhirnya orang tua udah ini aja masuk SHBS aja insya Allah barokah. Terus
setelah ngaji berkali-kali kan kita jadi oh ini ya maksudnya kefadolan jadi mubalegot ilmunya jadi tambah banyak sampai akhirnya setelah jadi berhasil, alhamdulillahnya berhasil lulus tes Kediri Kertosono tuh itu luar biasa, bahkan sampai orang tuh bilang tuh kayak ijazah sekolah, ijazah kuliah itu bisa dicari, tapi untuk ijazah mubalek maksudnya bisa lulus tahap itu gitu. Itu tuh suatu yang luar biasa, dan ketika orang tua senang tuh itu menjadi pencapaian yang luar biasa juga gitu buat saya gitu loh. Jadi ngelihat bahagianya orang tua tuh itu bahagia banget gitu buat saya gitu. Oke, baik. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya tiba-tiba bisa dicapai di momen itu, di tahap itu. Baik, Mas Farhan juga mungkin punya pengalaman yang sama terkait dengan hal itu, Mas Farhan. Iya, tentu aja sih Pak. Waktu itu saya ingat banget, saya kan dulu kelas bacaan itu kelas bawahnya Mufadolah Mutawasito. Mutawasito, kelas bacaan itu ya. Jadi kelas bacaan, maksudnya yang belum belum terlalu lancar dibilang. Habis itu saya ditantang sama orang tua saya gitu. Kamu bisa nggak masuk Mufadolah gitu. Habis itu saya mikir juga, insya Allah bisa gitu. Habis itu saya cari tahu gimana cara naiknya naik ke Mufadolah gitu. Saya harus hafal 1 juz, kemudian bacanya lancar gitu. Waktu itu dari situ sih titik di mana saya mulai ini ya, maksudnya saya serius dan lain-lain, dan sampai ya akhirnya saya tes Kediri Kertosono dan alhamdulillah lulus juga, berbarengan sama Sabrina juga satu angkatan. Iya betul. Oke, baik, luar biasa, alhamdulillah. Di SMBS ini kan kita ada 2 target ya, Mas Farhan, Mas Sabrina ya. Yang pertama adalah Bika Mubalighin, dan juga Pak Rudi sudah ingatkan lagi. Yang kedua adalah Go to the Best University. Nah, ketika menjadi mubalighot sudah dicapai, kemudian ketika itu juga di kelas 3 kan biasanya fokusnya adalah untuk become Go to the Best University. Nah, untuk angkatan pertama yang belum pernah ada punya kakak kelas ya, yang memang adalah anak sulung istilahnya ketika itu, bagaimana caranya Mas Farhan dan Mbak Sabrina bisa konsisten untuk terus belajar, dan memang akhirnya terbukti oleh Farin bisa masuk ke universitas yang memang favorit dan jurusan yang favorit juga. Gimana caranya dulu belajarnya itu seperti apa? Ada yang mana duluan? Oke, kalau saya waktu itu saya ingat banget pas kelas 3 ya. Di kelas 3 itu kita kan dikasih guru bimbel ya. Yeah. Jadi ada bimbel yang resmi dari sekolah gitu waktu itu. Habis itu saya ingat banget, saya sama teman saya inisiatif untuk tambah guru lagi, buat mengajar gitu. Istilahnya tambahan lah gitu. Jadi udah ada bimbel, saya tambah bimbel lagi gitu sama teman-teman gitu. Sampai itu pada akhirnya kami yang itu dibilangnya golongan radikal gitu. Golongan radikal dalam arti yang belajar terus gitu, ambisius dari dari pagi malam gitu. Karena kita juga difasilitasi waktu itu, saya belajar sama teman-teman di ruang BK yang sekarang itu jadi tempat belajar dulu. Jadi belajarnya lebih nyaman gitu. Jadi emang pada dasarnya emang kita harus kerja keras juga gitu. Sebenarnya apa sih yang kita pengen gitu. Kalau misalnya kita punya target pengen masuk perguruan tinggi yang kita inginkan, ya emang kita harus one step forward lah dari yang lain gitu. Kita belajar lebih giat lagi, lebih rajin lagi daripada yang lainnya gitu. Ya, untuk bisa lebih unggul lah istilahnya gitu. Ya sama sih, waktu itu juga tambahan bareng juga. Jadi kita dari sekolah terus tambahan bareng juga.
Itu kan tujuannya karena emang angkatan pertama kita nggak bisa ikut SNMPTN gitu kan. Jadi benar-benar pejuang SBMPTN sejati lah gitu. Jadi karena kita emang pengen banget gitu masuk universitas favorit, ya nggak bisa cuma ngandelin doa juga penting. Tapi kan kita juga harus usaha. Akhirnya saat itu ya usaha kita juga itu belajarnya tuh ikut bimbel tambahan juga gitu. Oke, baik. Dan alhamdulillah ternyata tembus juga ya. Ketika itu Mas Farhan masuk mandiri ya untuk Brawijaya ya. Iya Pak, mandiri. Oke, baik. Mbak duluan Sabrina ya masuknya ya. Iya. Lebih fix duluan Sabrina ya sebelum Farhan ya. Iya. Ketika itu ya. Saya masih nyari Pak. Betul masih pejuang nyari. Oke. Iya. Baik adik-adik SMA Sultan Aulia Boarding School ataupun orang tua Bapak Ibu, silakan barangkali ada yang mau ditanya, langsung di chat live saja, di live chatnya di YouTube, bisa diketikkan apa yang mau ditanya kepada narasumber kita, Mas Farhan dan Sabrina. Karena barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau yang menarik dari kisah mereka, yang kemudian juga membuat Bapak Ibu atau adik-adik penasaran, silakan ditanya saja. Ini adalah suatu hal yang kalau saya bilang, karena kita kan selalu sering dinasehatin ya oleh para sepuh, ulama sepuh kita terkait dengan yang namanya generasi penerus itu juga yang ideal adalah yang pertama memang dididik di ilmu Quran jamaahnya, kemudian juga sekolahnya juga tidak lepas dari hal itu, kemudian bisa menjadi mubaligh dan juga sekaligus bisa menjadi sarjana, dan di ujungnya adalah bisa menikah dengan sesama orang yang paham Quran jamaah. Semuanya kalian dapat. Semuanya kalian dapat ya. Gimana ceritanya tuh bisa bisa ujungnya Oke, akhirnya Mas Farhan menikahi Mbak Sabrina gitu ya. Gimana ceritanya? Apakah memang sudah punya cita-cita sejak dulu atau gimana? Mungkin bisa cerita sedikit aja tentang hal itu, Mas Farhan, Mas Sabrina. Kalau saya ya sebenarnya saya lebih suka kata merencanakan ya, plan daripada cita-cita. Jadi kalau cita-cita emang belum tentu mereka mau wujudkan gitu. Jadi emang saya merencanakan gitu dan berusaha buat mewujudkan gitu istilahnya. Kalau itu emang ya gitu dari sekolah ya lumayan lah gitu. Kan waktu itu kenal tapi waktu itu nggak sering komunikasi juga gitu. Cuman ya saya suka aja gitu. Suka secara diam-diam ya. Iya Pak. Karena ya dia juga menjauh juga Pak, maksudnya nggak mau deket-deket juga. Jadi memang sudah saya rencanakan dan pengen saya jadikan target juga gitu. Dan hasilnya udah ngerasa cocok, kemudian hasil istiqorohnya juga baik, jadi ya saya berusaha buat wujudkan. Oke, baik. Kalau Mbak Sabrina punya cerita? Menjauhnya dalam arti positif, Pak. Okay, kalau saya kan pengennya menghindari pelanggaran ya, Pak. Dari orang tua juga nasihatnya kalau emang jodoh itu nggak akan kemana gitu. Yang penting harus barokah. Jadi jangan sampai cecetan, pokoknya jangan sampai pelanggaran gitu. Alhamdulillah karena dari awal niatnya udah baik, jadi itu tidak dibarengi dengan pelanggaran. Ya alhamdulillah jadi bisa terwujudkan plannya. Oke, artinya bahwa jangan didahului dengan pelanggaran ya. Insya Allah kalau didahului dengan pelanggaran malah tidak barokah ujungnya. Betul ya begitu ya. Oke, baik. Ini sudah ada pertanyaan nih dari Alvin Nabil. Alvin Nabil ini adik kelas kalian juga. Kebetulan sekarang Alvin ini di kelas 10, baru masuk angkatan 8 kemarin. Wow, beda angkatan ya. Beda angkatan. Baik, nih boleh cerita nggak kira-kira, ini kan menurut
Alvin ini, Mas Farhan, Mbak Sabrina ini boleh dibilang sebagai contoh dari orang-orang yang sukses di SHBS-nya, gitu ya, bisa di perguruan tinggi favorit, bisa menjadi mubalik-mubalik, kemudian bisa menikah dengan sesama orang yang paham Qur'an jamaah. Dia bertanya begini, cara biar jadi orang sukses itu bagaimana? Katanya begitu. Silakan Mas Farhan, Mbak Sabrina. Kalau dari saya ya, saya dengar ada cerita bagus ya. Saya pernah lihat salah satu cuplikan. Jadi ini ada Bill Gates yang mendatangi sebuah acara talk show. Nah, kemudian ditanya, apa sih rahasia suksesnya Bill Gates gitu dia. Si hostnya ini nanya. Habis itu Bill Gates tanpa pikir panjang, dia langsung mengeluarkan cek, kemudian bilang, kamu bisa tulis berapa aja yang kamu mau gitu. Habis itu si hostnya ini bilang, oh bukan itu maksud saya hanya menanyakan bagaimana kisah sukses Anda gitu. Nah, habis itu Bill Gates langsung bilang, kunci sukses saya adalah nggak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Jadi ketika ada kesempatan ya memang diambil aja gitu. Dari saya pengalaman memang untuk mendaftar PTN ya. Saya kan pengen untuk masuk ke PTN. Jadi saya mengambil semua kesempatan yang ada gitu. Jadi saya kalau bisa dibilang sekitar 8 universitas ya saya daftar, dan yang keterima cuma 1 gitu. Jadi emang ketika ada kesempatan untuk untuk mendapatkan itu, kita harus ambil itu. Kita harus berani buat ambil resiko gitu. Dari saya pas kuliah juga saya sering banget gitu ditantang itu untuk lebih berani lagi. Saya waktu itu pernah dapat sebuah project ya. Jadi projectnya ini emang tentunya dibayar ya. Saya nggak ngerti sama sekali tentang teknologi itu. Jadi saya istilahnya kalau misalnya saya ambil nih bakal jadi mimpi buruk nih istilahnya gitu. Tapi waktu itu saya berani gitu, berani buat ngambil itu. Ya, karena ya saya ingat tadi mengambil kesempatan yang ada. Dengan saya mengambil kesempatan itu akhirnya saya belajar gitu. Belajar untuk mempelajari itu. Dan alhamdulillah karena saya mengambil step yang beresiko itu, karena kan tuh beresiko ya, kita berhubungannya sama orang dan itu istilahnya uang orang. Jadi kita nggak bisa kita tidak bisa mengecewakan mereka juga gitu. Jadi saya ambil resiko itu, dan alhamdulillah sampai sekarang saya juga termasuk expert di bidang itu. Saya jadi mendalami lebih dalam soal itu. Jadi emang kunci sukses itu ya kita mengambil kesempatan yang ada gitu dan make it happen gitu. Iya. Oke, luar biasa. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Kesempatan yang datang ke kamu, gitu ya. Iya. Langsung diambil. Oke. Kalau dari Mbak Sabrina mungkin punya kiat sukses yang lain yang boleh di-share kepada adik-adik? Kalau dari saya sih, yang penting dari awal kita harus punya tujuan gitu. Kita harus punya visinya, kita mau apa nih gitu. Kalau misalnya sekarang kelas 3 atau mungkin dari kelas 1 bahkan gitu ya. Misalnya mau masuk universitas A misalnya gitu. Itu harus benar-benar diyakinin harus bisa masuk dan usaha semaksimal mungkin gitu. Jangan sampai kayak masuk universitas A tapi nggak ada usahanya gitu. Tapi kalau misalnya kita punya tujuan tuh harus bisa sebisa mungkin dicapai gitu dengan sakpol kemampuan lah gitu. Kalau udah punya plan biasanya tuh insya Allah jadi nggak ngawang mau kemana-kemana tuh, kayak contohnya bahkan di kuliah pun gitu. Kalau misalnya kita udah punya plan harus lulus 4 tahun, misalnya lulus cum laude, lulus apa gitu. Jadi ketika misalnya lagi nggak semangat itu keinget lagi gitu plannya tujuannya tuh kita kuliah mau ngapain sih, kita kuliah mau apa sih. Itu kalau udah punya tujuan dari awal insya Allah itu bisa jadi pemacu semangat juga, itu bisa jadi motivasi gitu. Kalau dari saya itu sih Pak. Oke, baik. Jadi yang pertama adalah punya visi, harus ngapain gitu ya, mau apa di kedepan hari, kemudian ketika datang kesempatan jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan itu, begitu mungkin ya.
kurang lebihnya. Oke. Baik, ada pertanyaan kedua nih, Mas Farhan, Mbak Sabrina. Assalamualaikum. Saya mau bertanya kepada para kakak-kakak alumni kita ini. Dulu di SABS pernah kena dapuan enggak katanya? Kemudian sama momen yang paling bermakna yang pernah dialami di SABS itu apa aja? Katanya begitu. Mungkin kalau terkait dengan dapuan adalah juga bagaimana cara bagi waktunya antara menjalankan dapuan dengan kewajiban sekolah dan ngajinya gitu kali. Mas Farhan, Mbak Sabrina? Mungkin kalau soal dapuan, Sabrina lebih tepat ya. Kalau saya itu dapuannya tuh gak lama gitu, cuman pas kelas 3 doang. Tapi kalau dia dari kelas 1 udah ada dapuan. Okay. Kalau dari dapuan, dari kelas 1 tuh gak gimana ya, mau alhamdulillah juga berat sebenarnya gitu. Dari kelas 1 tuh udah didapu jadi penerobos. Itu jujur saat itu saya emang ngerasa berat banget karena jadi ceritanya saya masuk SABS itu saya paling terakhir datangnya tuh di Putri ya. Jadi semua orang udah pada kenal, saya tuh belum kenal siapa-siapa gitu. Terus pas MOS tiba-tiba setelah MOS didapu jadi penerobos. Itu kan tantangan banget ya, saya nggak kenal siapa-siapa harus jadi penerobos gitu. Itu tapi dari situ jadi saya belajar ternyata bisa, maksudnya mampu juga gitu, nggak bisa dari awal tuh saya udah ngerasa kayak aduh ini gimana jadi penerobos padahal nggak kenal siapa-siapa karena datangnya tuh paling terakhir sendiri, orang-orang udah pada ngobrol, udah pada asik, udah pada kenal, saya tuh nggak kenal siapa-siapa waktu datang karena datangnya paling akhir karena salah info awalnya. Okay. Terus kemudian di tahun kedua, tahun ketiga didapu jadi ketua Geraha. Kalau mau dibilang capek, jujur capek sih ya, karena di samping harus mikirin sekolah, terus saya punya target biar bisa masuk universitas favorit, terus ngaji juga gitu kan, terus ditambah dapuan juga gitu. Itu kalau mau dibilang capek sih, tapi karena saya ingat dalil juga ya, maksudnya wailulil urofa gitu kan, nerakawel bagi pengurus yang tidak menjalani dapuannya dengan baik gitulah intinya. Nah itu jadi saya mau dapuan ini juga insya Allah ilhamnya dari Allah gitu. Allah kenapa saya didapu itu insya Allah karena Allah tahu saya mampu gitu. Jadi ya udah jalanin aja, capeknya di dunia doang insya Allah gitu. Jadi ya udah jalanin aja sih kalau saya pribadi kalau emang udah capek ya istirahat gitu, tapi jalanin, nikmatin aja prosesnya gitu. Oke. Menikmati proses ya, sesuatu yang nggak mudah tetapi kalau dijalankan insya Allah bisa ya, Mas Sabrina ya. Oke. Baik. Nah, ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab tadi. Momen yang paling bermakna yang pernah dialami selama di SABS apa saja nih? Mungkin Mbak Sabrina dulu silakan. Kalau momen bermakna banyak banget ya, nggak kehitung gitu. Maksudnya apalagi bareng teman-teman itu kayak misalnya waktu pas mau rolling kamar aja, itu tuh rasanya kayak aduh 1 semester bareng Kak itu berat banget buat pindah kamar misalnya gitu. Terus kayak momen-momen pokoknya yang paling nggak bisa dilupain itu ya momen kebersamaan bareng teman-teman, berbagi suka duka bersama gitu. Kita capek bareng gitu, senang bareng gitu. Itu sih yang paling nggak bisa lupa sampai sekarang gitu. Oke. Bisa dibayangkan mungkin berat juga ketika harus wisuda ya ketika itu ya. Berpisah sama teman-teman ya. Oke. Mas Farhan, ada momen yang paling berkenan, bermakna atau berkesan sekali waktu di SABS? Kalau momen kalau saya sih setiap momen ya saya maksudnya saya hargai gitu sebagai memang suatu momen gitu. Tapi yang paling ini sih ketika kita berkumpul buat makan gitu. Jadi kalau di kamar kan biasanya saya sering banget tuh bareng anak-anak, biasanya pas malam tuh masak gitu-gitu. Itu momen apa ya yang kita berbarengan, kita ngobrol, kita sharing apa-apa segala macam masalah gitu. Jadi saya lebih ke situnya sih gitu. Oke.
Menghabiskan waktu bersama teman aja. Bersama teman, bukan makannya ya, tapi menghabiskan waktu. itu bagian kesekian, Pak. Bagian kesekian, karena buat beberapa anak-anak yang ada di SMBS, momen makan tuh momen yang nggak pernah bisa dilupain ya. Iya, makan Pak. Bareng rame-rame gitu. Oke, baik. Bener, Pak. Baik. Buat para adik-adik yang menyimak YouTube ini dan juga para Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali ada pertanyaan lain yang mau diajukan kepada Mas Farhan, Mbak Sabrina, dipersilahkan untuk menyampaikan melalui live chat yang ada di YouTube, ya. Silakan untuk barangkali penasaran seperti apa, kemudian setelah hari ini ke depan itu. Kalau tadi Mas Farhan bilang tidak ingin bilang cita-cita ya, tetapi barangkali perencanaan gitu ya. Kalau boleh tahu Mas Farhan, Mbak Sabrina, kira-kira apa yang ini kan kalau dulu kan masing-masing ya, merencanakan masing-masing. Kalau sekarang mungkin merencanakan berdua. Apa sih yang Mas Farhan, Mbak Sabrina rencanakan untuk barangkali 5-10 tahun yang akan datang? Boleh tahu? Coba ulang apa tadi, agak kurang kedengaran. Oke, yang Mas Farhan, Mbak Sabrina rencanakan mungkin di dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang itu seperti apa kira-kira? 10 tahun yang akan datang ya? Iya. Kalau saya sih tahun pertama ini ya saya fokus untuk mencari kerja gitu. Cari kerja, kemudian memang ya seperti orang lulusan fresh graduate pada umumnya. Habis itu ya kemudian tahun kedua ketiga saya bisa dibilang mencoba mengejar karir saya yang saya inginkan gitu. Habis itu tentunya ya untuk menafkahi keluarga juga gitu. Kemudian ya sampai 10 tahun ya mudah-mudahan ya sudah dikaruniai anak ya. Sudah bisa mandiri lah itu istilahnya. Mungkin ya 3 tahun, 4 tahun mudah-mudahan sudah bisa. Kalau untuk rencana saya sih sampai situ, baru sampai situ. Oke. Mbak Sabrina ngikut? Kalau saya, kalau untuk rencana 10 tahun yang akan datang tuh karena saya bidangnya desain interior ya, lebih tentang mendesain gitu. Saya tuh pengennya punya buka usaha gitu maksudnya, atau pokoknya mewujudkan profesi saya gitu, dan juga bisa segera punya anak. Oke. Buka studio desain sendiri barangkali begitu ya, kurang lebih. Amin, Pak. Amin, Pak. Baik, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan ya, sambil kemudian kita menunggu pertanyaan yang barangkali ada masuk dari adik-adik kita atau dari Bapak Ibu orang tua siswa. Mas Farhan, Mbak Sabrina, memilih jurusan ketika dulu ya, memang pengen informatika itu memang pengen dari awal atau karena terinspirasi sesuatu atau apa? Mungkin juga Mbak Sabrina memilih desain interior itu dari mana gitu? Oke. Kalau saya teknik informatika ya. Jujur pas saya milih jurusan, sebenarnya saya masih bingung gitu. Saya masih bingung jurusan apa sih yang cocok buat saya gitu. Bahkan saya ya sempat ngasal juga buat ngisi jurusan. Saya pernah ngisi teknik geologi, kemudian apalagi tuh, pokoknya yang aneh-aneh gitulah. Jadi kayak melihatnya tuh dari sisi peluang keterimanya ada apa enggak gitu, yang salah waktu itu. Jadi pada waktu itu memang saya buat suatu rencana. Jadi saya buat sebuah piramid. Jadi piramid itu untuk yang lantai bawah, paling bawah itu saya pilih jurusan-jurusan apa yang memang saya minati dan pilih banyak lah istilahnya, pilih banyak yang saya minati dan saya pengen gitu. Habis itu berlanjut saya kerucutkan, saya seleksi lagi apa sih yang membuat saya ketika berlama-lama di situ tuh saya seneng gitu, saya mata saya berbinar-binar, saya semangat buat ngejalanin itu. Gitu. Kemudian akhirnya saya memilih buat komputer karena emang dari dulu saya seneng gitu untuk berlama-lama di komputer. Kemudian di komputer itu
pun jurusannya ada banyak ya, ada teknik komputer, ada teknik informatika, ada sistem informasi, ada teknologi informasi, ada pendidikan teknologi informasi, itu banyak. Habis itu saya kerucutkan lagi, pilih tiga. Jadi saya pilih teknik informatika, sistem informasi, sama teknik komputer. Jadi saya udah mulai fokus saya di situ aja. Akhirnya jurusan-jurusan yang saya pilih hanya itu saja gitu. Jadi memang jurusan ini sesuatu yang krusial menurut saya gitu. Kalau misalnya kita nggak senang dengan jurusan itu, akhirnya kita nggak setengah hati jalaninnya gitu. Saya banyak banget teman yang memang di kuliah itu dia emang udah nggak passion gitu. Akhirnya ya kuliahnya putus gitu. Akhirnya berhenti dari kuliah. Jadi karena kan kita kalau misalnya udah masuk kuliah terus nggak suka, kan kita akhirnya kehabisan waktu gitu. Waktu banyak yang terbuang. Jadi emang harus dipikirin sih jurusan yang emang kita senangin, jangan sampai kita pilih jurusan yang nggak kita senangin. Oke, baik. Jadi pada intinya adalah harus sesuai dengan passion-nya. Begitupun dengan Mbak Sabrina barangkali ya. Ini ternyata sudah ada beberapa pertanyaan lagi. Yang pertama mungkin yang ketiga ya, dari Akmaluddin Nur Fauzan. Nah, ini siswa kelas 11 ini. Bagaimana proses adaptasinya saat memasuki dunia perkuliahan nih, Mas Farhan, Mbak Sabrina? Proses adaptasi dari belajar di SMA, belajar ke kuliah gitu. Menyesuaikan diri bagaimana? Kalau dari saya, emang kalau saya jujur adaptasinya tuh beda banget ya, maksudnya kayak kalau misalnya di sekolah di SMA tuh banyak teori belajar gitu. Kalau saya, karena saya jurusannya desain, itu lebih banyak prakteknya gitu, lebih banyak kayak studionya, kayak menggambar, mengapa. Nah, kalau untuk adaptasi, kalau misalnya dari awal jurusannya sudah diminati, kayak memang kalau jujur kalau saya milih jurusan tuh memang dari dulu saya suka banget di bidang arsitektur dan interior. Jadi pas masuk kuliah tuh saya nggak bingung nyari apa, karena memang saya udah minat di situ. Dan ketika orang bilang kenapa nggak akuntansi aja, nggak apa aja, nggak yang lain gitu ya. Karena saya minat di situ, saya serius di situ, dan saya ingin membuktikan kalau saya mampu di situ gitu. Jadi ketika kuliah itu kalau udah senang, udah passion gitu ya, jadi gampang adaptasinya insya Allah ya. Jadi kalau untuk adaptasi, ikuti aja alurnya gitu. Terus banyak-banyak cari pengalaman, banyak-banyak cari pelajaran baru gitu. Mungkin kayak kalau di kuliah tuh maksudnya banyak pelajaran yang dia tuh sebenarnya nggak diajarin gitu di perkuliahan itu sendiri. Tapi peluang di luar tuh banyak ya, ada seminar, ada apa gitu. Jadi kalau misalnya, aduh aku nggak bisa ini nih, misalnya, tapi di kuliah nggak diajarin, cari peluang di tempat lain gitu. Itu banyak di kuliah tuh nggak sedikit kayak gitu tuh. Ada yang buka workshop, ada yang buka apa, itu untuk adaptasi ngikutin pelajarannya yang mungkin sebenarnya di perkuliahan tuh nggak diajarin, tapi tiba-tiba di tahun keberapa, di tahun kesekian tuh dibahas atau apa gitu. Itu kita sendiri harus banyak cari peluang belajar di tempat lain. Kalau dari saya itu sih, Pak. Baik. Jadi pada intinya jangan pernah berhenti untuk belajar. Barangkali yang membedakan hanyalah lembaganya saja yang berbeda ya. Tetapi juga tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan belajar di SMA, di kuliah harus lebih aktif mungkin, barangkali gitu ya, Mas Farhan, Mbak Sabrina ya. Iya Pak, kalau saya sih ada beberapa tips buat belajar. Jadi buat misalnya nanti di perkuliahan atau untuk yang masih sekolah juga saya sebenarnya ada beberapa gitu. Jadi yang pertama itu kita start with the basic. Jadi kita mulai dari yang dasarnya dulu. Jadi ketika kita sudah kuat di dasarnya, kita paham mengenai dasar-dasarnya, itu ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, atau istilahnya kalau di anak sekolah kan ada soal-soal gitu, permasalahan. Kalau di kuliah itu kayak lebih problem solving dan lain-lain. Jadi kita bisa lebih berpikir gitu, menganalisa gitu. Jadi kita emang jangan mau cepatnya aja. Jadi kita harus juga start with the basic. Kemudian yang kedua itu adalah learning by doing. Jadi kita belajar sambil
mengerjakan gitu. Kita misalnya untuk yang sekolah latihan soal, kita memperbanyak bank-bank soal dan lain-lain. Kalau dunia kuliah misalnya kalau untuk programmer sendiri ya kita langsung terjun ke misalnya ke bahasa pemrograman itu supaya kita dihadapkan jadi suatu masalah, kemudian kita berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Terus yang ketiga adalah keep practicing, terus berlatih ya, karena emang nggak ada yang sempurna, pasti semuanya mulai dari bawah. Tapi dengan kita berlatih, insya Allah bisa lebih mahir gitu. Itu yang saya tanamkan pas mulai pas kuliah, itu yang saya terapkan gitu. Oke, pada intinya adalah kita tidak bisa hanya mengandalkan dosen, ya. Harus kita yang lebih aktif dan memang harus kita yang mengembangkan diri kita supaya bisa di kuliah itu memang berhasil, begitu kurang lebih ya. Iya, Pak. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan dari Pinaring Kalila Zulfa, kelas 10 ya? Oh, kelas 11. Bagaimana caranya biar nggak salah pilih jurusan? Kalau dari saya, yang tadi sudah saya jelaskan ya, itu saya bikin piramid itu. Piramid ya? Iya, saya pilih yang banyak, kemudian saya seleksi, saya cari cari jurusan ini tuh ngapain sih gitu. Terus kita nanti ke depannya bakal ngapain gitu. Kita baca silabusnya gitu. Habis itu kita seleksi lagi apa yang paling kita pengen, apa yang paling cocok dengan kita. Nah, habis itu baru kita pilih 3 ya minimal, karena kan biasanya untuk milih jurusan kan 3. Kalau dari saya sih itu. Kalau dari kamu kan tadi belum. Kalau dari saya yang jelas itu sama sih, kurang lebih kayak yang memang benar-benar dinikmati gitu. Kalau saya jujur, kalau saya nggak peduli kata orang kayak kenapa nggak ngambil jurusan yang ini aja, lebih gampang dapat kerjanya atau lebih banyak peminatnya gitu. Kalau saya karena saya suka gitu, jadi benar-benar pilih yang benar-benar diminati gitu. Jadi pas terjun di dunia itu enjoy gitu, nikmat gitu menjalaninya. Kadang kalau udah nggak minat terus tiba-tiba ketemu sesuatu yang sulit atau ketemu tantangan baru, itu pasti akan susah lah gitu ya untuk beradaptasinya. Tapi kalau dari awal sudah minat, sudah emang pengennya di situ, itu ya jalanin aja gitu. Maksudnya bahkan sampai kalau misalnya saya sendiri ya, itu kayak orang bilangnya kayak jurusan desain bla 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 gitu. Nah, disitulah peluang saya untuk membuktikan kalau meskipun saya jurusannya desain gitu, maksudnya nggak banyak orang tertarik, tapi saya insya Allah bisa sukses di situ gitu. Jadi jangan terpengaruh kata orang kayak ini aja jurusan ini aja, tapi pilih yang paling diminati. Kalau dari saya itu sih. Baik, jadi kembali kepada kita, passion kita di mana gitu ya. Percuma kita memilih jurusan yang keren, tapi kita nggak minat di situ, gitu barangkali ya. Iya, Pak. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir nih. Kebetulan pertanyaan datangnya dari Pak Irfan Yusuf. Pernah kenal nama itu? Iya. Pak Irfan Yusuf, Ketua Yayasan Sultan Aulia, Ketua Badan Pengelola Sekolah. Beliau menanyakan begini buat Mas Farhan dan Mas Sabrina. Bagaimana pendapat Farhan dan Sabrina tentang konsep Three Best Education SABS, Best Muslim, Best Character, dan Best Achievement? Dan saran buat SABS dan buat adik-adiknya seperti apa? Silakan Mas Farhan, Mbak Sabrina. Siapa yang mau menjawab? Berat ya pertanyaannya? Iya, oke. Kalau untuk Three Best Education ya, menurut saya itu konsep yang saat ini memang sering dicari sama dunia industri. Jadi pada saat itu saya pengalaman banget ya, interview saya udah hampir mungkin 10 kali interview, semuanya hampir menanyakan salah satu dari konsep tadi. Yang pertama yang tadi Best Muslim. Kalau dunia industri mungkin bebas ya, maksudnya muslim atau apa. Tapi kalau kita sebagai umat Islam ya memang kita
harus punya pegangan gitu ya. Misalnya kayak kita jangan kerja di tempat yang berhubungan dengan riba gitu misalnya gitu. Jadi kita harus tahu gitu nilai-nilai Islam yang yang ada. Kita juga harus tahu bagaimana sih perusahaan ini misalnya bisnisnya kayak gimana gitu. Jadi kita juga sebagai Muslim juga harus tahu gitu. Kemudian base karakter ini yang paling sering ditanyain sama recruiter ya. Jadi base karakter. Jadi kita harus punya karakter yang kuat gitu. Jadi punya jiwa kepemimpinan yang bagus gitu. Karena pada akhirnya kita bakal kerja sebagai tim gitu. Jadi teamwork yang harus dibutuhkan. Jadi kalau kita tidak punya karakter, kita tidak bisa mempunyai jiwa kepemimpinan, kita susah untuk bergaul, itu akan sulit untuk diterima di dunia industri ya. Karena mereka pun sudah untuk menerima itu sulit gitu, karena mereka kan harus bergerak. Kalau misalnya orang yang nggak bisa diajak kerjasama, pada akhirnya ya perusahaan itu nggak mau untuk menerima gitu. Kemudian best achievement gitu, salah satu juga yang sering ditanyain juga, apa sih pencapaian kamu gitu, pencapaian kamu selama misalnya di perkuliahan gitu, selama kamu sekolah, apa aja yang pernah kamu capai, kamu pernah ikut lomba apa enggak, pernah juara apa enggak, pernah ikut organisasi apa enggak. Itu emang salah satu achievement gitu. Jadi menurut saya emang konsep tree-based education ini sudah cocok ya untuk kedepannya gitu. Misalnya kita mau terjun langsung ke ke dunia ya, misalnya ilmu dunia gitu. Kemudian kalau saran buat SABS sih ya, mudah-mudahan ya diteruskan untuk konsepnya. Kemudian buat buat adik-adiknya juga, misalnya yang lagi sekolah ya bisa nerapin tips yang saya bilang tadi ya, dalam belajar, itu back to basic, learning by doing, keep practicing, dan jangan lupa belajar bersosialisasi ya, dari sekarang gitu, karena ilmu sosial itu sangat penting ya, karena sekarang di mana-mana orang menuntut untuk teamwork, bekerja sebagai tim. Jarang banget yang orang mencari yang tidak bisa kerjasama, tidak bisa teamwork. Kemudian yang lagi kuliah, semangat, ingat kenapa kalian mulai harus kalian selesaikan gitu. Jangan habis itu jangan lupa nongkrong juga, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Maksudnya kupu-kupu tuh cuman habis kuliah pulang gitu. Ikutlah organisasi gitu, belajar, dan juga selain ikut organisasi juga belajar dengan giat untuk mempertanggungjawabkan amanah kalian kepada orang tua gitu. Nah, ingat semuanya harus seimbang, jadi antara main dan belajar. Oke, itu sih. Terus buat misalnya yang anak SABS nih misalnya yang lagi suka seseorang gitu, jadi ubahlah energi suka kalian jadi sesuatu hal yang positif gitu. Entah kalian berusaha untuk memperbaiki diri, misalnya dari dalam, dari penampilan, dari segi pengetahuan dan lain-lain, itu kalian bisa manfaatkan. Jadi bukan hanya suka sama seseorang kalian harus pacaran dan lain-lain, enggak, tapi kalian ubah energi itu buat sesuatu yang lebih bermanfaat gitu sih. Mbak Sabrina? Kalau dari saya itu alhamdulillah konsep tree-based education itu manfaat banget sampai sekarang, kayak best Muslim, best karakter, itu kita tuh jadi punya jadi punya bentengan diri lah gitu. Kalau kalian sudah menjadi best Muslim, kalian tahu batasan-batasan sebagai seorang Muslim, itu semua tuh bisa membentengi diri kita dari dunia luar gitu loh. Mau dunia luar kayak apa, mau dunia luar tuh terlihat menggiurkan gitu. Tapi kalau kita tahu itu nggak boleh dalam agama, itu kita jadi punya pembentengan diri lah dari dunia luar, biar kita nggak terpengaruh dan bisa berpengaruh gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya untuk sama halnya dengan untuk base karakter, untuk base achievement sendiri itu ya itu kita sebagai manusia pasti harus punya pencapaian gitu. Pencapaian, jangan sampai hidup tuh kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi itu harus kita punya base achievement itu tuh. Nah, itu 3 konsep yang diajarin di SABS itu
kepake banget lah sampai sekarang gitu. Jadi kita tahu batasan-batasan kita sebagai seorang best muslim, terus kita best karakter dan best achievement ini pakai banget sampai bahkan sampai mungkin setelah lulus kuliah di dunia kerja atau di dunia yang sebenarnya gitu. Itu insya Allah kepake banget karena memang itu yang harusnya ditanamkan dalam diri gitu. Kalau untuk saran buat adik-adik, ya yang untuk masih sekolah, masih SMA, itu kalian harus punya target kedepannya mau gimana, kedepannya mau mau jadi apa, dan ingat kita tuh punya batasan gitu. Kita tuh sebagai seorang muslim tuh kita nggak bisa semena-mena gitu. Kita punya batasan yang insya Allah itu tuh batasannya tuh untuk kebaikan kita gitu loh. Jadi jangan sampai dilanggar batasan itu, karena jangan coba-cobalah gitu loh. Kita nggak tahu apa yang terjadi gitu. Jadi insya Allah batasan yang ada itu memang untuk kebaikan kita, yaitu diikuti aja gitu. Kalau untuk saran adik-adiknya, itu sih Pak kurang lebih dari saya. Baik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, Mas Farhan dan Sabrina. Sepertinya waktu pun sudah mencapai akhir di sesi kita Inspirational Class pada pagi hari ini. Alhamdulillah dari seluruh yang kita bisa simak tadi dari awal sampai dengan terakhir tadi, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil sebagai inspirasi dari Mas Farhan dan Mas Sabrina ini, terutama di dalam hubungannya dengan bagaimana supaya bisa survive dan struggle untuk tetap bersekolah di SMA Sultan Aulia Boarding School ini dengan berbagai macam kegiatannya, baik ngaji maupun belajar itu sendiri dan praktek untuk melaksanakan dakwaan masing-masing. Itu juga bukan hal yang mudah, tetapi dengan cerita tadi barangkali bisa kita ambil inspirasinya bagaimana caranya supaya bisa kita survive di SABS. Berikutnya juga bisa menjadi seorang mubalik-mubaligot dan bisa menjadi kuliah atau bisa mendapatkan jurusan di perguruan tinggi yang favorit menurut kita. Hingga akhirnya adalah bisa menikahi dengan sesama orang yang paham berjamaah. Sekali lagi alhamdulillah jazakumullah khairan Mas Farhan dan Sabrina atas sharingnya pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pahala jariah buat kita semua karena sudah share dan menginspirasi banyak siswa pada pagi hari ini. Tetap semangat, jangan bosan untuk terus menginspirasi adik-adiknya dan juga kepada adik-adik kelas semua yang lainnya. Baik, Pak Rudi, mungkin kita cukupkan demikian ya Pak Rudi ya untuk sesi siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi yang akan datang. Selamat siang. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu buat Mas Farhan dan Mbak Sabrina ya. Iya, Pak. Alhamdulillah jazakallahu khairan, Pak. Jazakallahu khairan juga, Pak.